Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya, teman-teman. Rahayu, Teh Febi, terima kasih banyak ya. Pada kesempatan kali ini, saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman semuanya di Abundant Revolution batch 10. Jadi bersyukur sekali kita bisa belajar bareng Teh Febi. Akhir-akhir ini banyak sekali sahabat-sahabat yang memberikan testimoni di luar kewajaran gitu. Jadi ini adalah salah satu kelas yang memang banjir testimoni. Artinya bukan saya mengunggul-unggulkan Abundant Revolution, tapi pada tataran realita banyak yang berjodoh dengan Teh Febi gitu. Itu yang nggak bisa kita pungkiri teman-teman. Sebabnya apa? Nanti kita akan kupas lebih detail langsung bersama dengan beliau ya. Di Badan Revolution benar-benar saya secara pribadi mengaktualisasikan apa yang selalu diajarkan oleh Teh Febi untuk senantiasa bersyukur, senantiasa menerima gitu ya, tidak menolak keadaan sesulit apapun gitu. Karena kalau orang Jawa tuh Teh, ada yang bilang sing geting bakal nyanding gitu ya. Semakin kita menolak, semakin kita nggak terima, itu malah justru makin kejadian gitu. Kalau bahasa kerennya kan, if you resist, persist gitu ya. Jadi if you accept then transform gitu. Jadi ketika kemudian kita melawan, justru malah ya akan begitu terus. Tapi saat kita menerima, yang terjadi adalah transformasi, perubahan gitu ya. Nah nanti teman-teman, sekali lagi bersama TVB itu lengkap sekali keilmuannya dan bener-bener ilmu yang mewah gitu ya, ilmu yang mahal. Jadi bersyukur banget sahabat bisa belajar malam hari ini. Mari kita seutuhnya hadir di sini saat ini. Kita tahu bahwa kesuksesan, kemakmuran itu adalah kita yang menciptakan sendiri gitu ya. Manusia menciptakan, menulis jalan hidupnya sendiri. Nah, hanya saja banyak sekali sahabat-sahabat yang sudah ikut training beraneka macam training lah ya. TVB lebih paham. Semua kelas-kelas yang mahal diikuti, tapi mereka tidak tahu cara semesta bekerja itu seperti apa. Bagaimana semesta mewujudkan impiannya, rahasianya apa saja akan dikupas oleh TVB pada kesempatan malam hari ini, gitu ya. Nah, terakhir saya ingin sedikit mengingatkan ke teman-teman setelah training ini, setelah Zoom ini justru momen yang paling penting selama 30 hari ke depan teman-teman ya. Jadi tolong selama 30 hari ke depan kebiasaan-kebiasaan aktivitas daily rutinnya benar-benar dijalankan. Karena tanpa habit yang berubah tuh realita juga nggak akan berubah sih ya. Dan itu yang mungkin menjadi poin paling penting lagi bagi sahabat yang mungkin nanti di tengah jalan ada yang kendala jaringan dan lain-lain. Kami menyediakan akses rekaman free untuk sahabat semuanya. Nanti bisa kontak langsung dengan Mbak Dinda yang ada di grup ya. Thank you Teh Febi atas kebaikanmu membersamai sahabat semuanya. Sepenuhnya aku berikan waktu kemuliaan kepada sahabat kita, guru kita tercinta, peri kekosongan kita Teh Febi. Silakan Teh. Masya Allah, Mas Hendra, terima kasih banyak. Justru rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, jujur. Saya ingin ngomong bahwa kanal YouTube di Indonesia yang menginspirasi banyak orang itu adalah Ngaji Rasul. Sejujurnya saya bisa merasakan itu gitu. Betapa begitu banyak orang, gak hanya ratusan, ribuan orang tertolong oleh kanal YouTube Ngaji Rasul lewat Mas Hendra. Jadi kebesaran hati Mas Hendra, perjuangan Mas Hendra dengan menghadirkan begitu banyak narasumber yang sangat luar biasa yang menjadi guru kehidupan buat kita, itu terima kasih yang sebesar-besarnya dari dalam hati, lubuk hati saya yang paling dalam gitu ya untuk Ngaji Rasul. Betul-betul sangat menemani gitu. Bener nggak teman-teman? Menemani keseharian teman-teman semua.
Dikala putus Bener. asa, dengerin ngaji Roso tuh semangat lagi gitu kan. Putus asa ngedengerin ngaji Roso, narasumbernya kan bervariatif ya. Mas Hendra itu ya harus terbang ke Jakarta. Dia harus terbang ke Surabaya. Dia juga terbang nemuin aku juga ke Bandung. Udah dia kerjanya terbang-terbangan aja gitu. Untuk hanya apa ya, sebuah cinta yang besar dipersembahkan untuk teman-teman semua. Sebuah kebenaran, sebuah pencarian jati diri, sebuah kesadaran, itu very applause banget deh buat Mas Hendra malam ini. Thank you Teh Feby. Sampai batch 10 itu fakta membuktikan bahwa teman-teman itu banyak transformasi perubahannya tuh lewat kanal ngaji Roso, itu luar biasa. Mungkin aku sebagian kecil aja sih yang melengkapi gitu. Dan sekali lagi di sini aku mau sampaikan, aku bukan coach, no, bukan guru, bukan. Aku sahabat baru, teman baru, bestie baru. Lebih asik ya kalau kayak gitu. Bener nggak? Kalau Ya, kita ya. bestie kan kita kan ngobrolnya nggak ada batas ya, Bu Septi ya. Anggap aja aku anak ibu yang baru ya. Anggap anak kalau seandainya umur ibu-ibu sama bapak-bapak udah jauh lebih senior dari aku, anggap sahabat. Jadi di sini nggak ada guru, nggak ada coach, nggak, kita bertumbuh bersama dalam kesadaran. Kenapa nggak ada guru? Karena sesungguhnya sejatinya teman-teman itu udah betul-betul berkelimpahan dan dalam kondisi paling sempurna di titik sekarang. Di titik sekarang nih, di sini saat ini sekarang, teman-teman itu sudah di posisi paling sempurnanya teman-teman. Semua abundant, semua yang apa teman-teman pengen, rumah, mobil, beres utang, lalu income, apapun yang bisa teman-teman pikirin, itu di sini saat ini sekarang, itu sebenarnya udah ada. Kenapa belum ada di tangan? Nah, itulah yang mau kita bahas. Aku izin masuk materi sekarang ya, biar kita bisa cepat ke inti dari materi kita. Aku izin share screen ya teman-teman ya. Izin share screen untuk teman-teman ya. Kita akan membahas materi inti. Nah, kita akan bahas inti dari materi kita berjudul Abundant Revolution 369. Lalu Abundant Revolution itu apa sih Teh Feby? Kata abundant itu sendiri kan dia berkelimpahan. Nah, berkelimpahan ini kebanyakan orang secara umum melihat bahwa kelimpahan itu datangnya dari luar ke dalam. Pada saat Teh Dian menerima kebaikan, menerima rezeki, menerima kemudahan, menerima uang, menerima, asumsi di umum itu biasanya abundance itu dari luar ke dalam yang kita terima. Lalu kata revolution atau revolusi kelimpahan itu maksudnya gimana? Ternyata realita bahwa abundant itu berasal dari luar, lalu masuk ke dalam kantong kita, masuk ke dalam rekening kita, masuk dalam kehidupan kita, ternyata bukan seperti itu. Ternyata abundance itu atau kelimpahan itu justru berasal dari dalam dirimu sendiri. Bahwa abundant itu berasal di dalam natural penciptaanmu sendiri. Jadi ternyata kelimpahan itu melekat sebelum kamu ada di bumi ini. Rancangan awal Allah, Tuhan, atau apapun nama itu disebut. Rancangan awal kamu ada di dunia ini, itu sudah melekat dengan kelimpahannya. Jadi bisa dikatakan kelimpahan itu, atau kesejahteraan itu, atau kesuksesan itu, atau kebahagiaan itu adalah hak hidup semua orang. Itu merupakan hak hidup semua orang. Jadi semua orang seharusnya hidupnya berkelimpahan, seharusnya hidupnya itu bahagia, seharusnya hidupnya itu sukses gitu. Tapi kenapa Teh Feby kebanyakan dari kita itu nggak merasakan itu? Kenapa saya punya PR hutang tapi belum bisa saya lunasi? Kenapa saya banyak keinginan tapi belum tercapai? Tidak menggambarkan kelimpahan itu. Kenapa? Kelimpahan yang sejatinya aslinya kita itu, kenapa belum kita rasakan? Itu disebabkan karena pada saat kita lahir, sudah mulai ada bagasi emosi.
Sudah mulai ada belief menutupi kelimpahan, sudah mulai ada dogma-dogma meliputi kelimpahan, sudah mulai ada bagasi emosi, ada kesedihan, ada kemarahan, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Padahal itu semua yang melimitasi kita. Jika kita ingin kembali ke kesejatian kita yang berlimpah, limitasi itu izinkan untuk dilepas. Izinkan untuk tidak dipegangin gitu. Karena sebenarnya ketika limitasi yang berupa 3 hal ya, limitasi kelimpahan itu ada 3. Pertama adalah emosi, kedua adalah keinginan, keinginan pengen mengatur, pengen mengontrol, keinginan pengen dicintai, keinginan, pokoknya judulnya ingin, itu artinya nggak punya. Nah, keinginan ini justru sumber dari utamanya penderitaan. Ketika sebuah keinginan ada, tapi realitanya tidak sesuai ekspektasi dari keinginan kita. Itu sama dengan penderitaan biasanya. Nah, jadi keinginan ini harus dilepas. Lalu yang ketiga, ego. Ego diri, I, gitu. Ego biasanya dia punya ciri mental korban. Aku menderita, aku jadi korban, aku disakiti, aku dizolimi. Padahal realitasnya sebenarnya sejatinya dia bukan itu gitu. Lalu secara kesimpulan Kak Febi, kenapa sih dibilang 369? Nah, dikatakan 369, sebenarnya angka 3 ini menggambarkan tentang apa, angka 6 menggambarkan apa, dan angka 9 menggambarkan apa. 369 ini adalah angka rahasia semesta tentang bagaimana dan siapakah dirimu. Itu angka 3 diwakilinya. Lalu angka 6 ini mewakili sistem kerja semesta berlaku dalam kehidupanmu. Itu di angka 6. Lalu di angka 9 itu di judul prakteknya. Jadi Abundance Revolution 369 itu terdiri dari 3 bab. Bab pertama adalah siapa sebenarnya dirimu. Bab kedua adalah bagaimana hukum semesta ini berjalan dalam kehidupanmu. Bab ketiga adalah yuk kita praktekin. Gitu. Nah, itu ya rahasia dari angka 369. Lalu Teh Febi kenapa sih bisa nyeritain itu semua? Ternyata abundant ini tidak hanya tentang uang, tidak hanya tentang materi. Ternyata abundant itu terdiri dari 5 hal. Abundant spiritual, abundant fisik, abundant finansial, relationship, dan sosial. Nah, hal yang pertama yang harus betul-betul kita pahami sehubungan dengan abundant spiritual. Itulah abundant revolution. Teh Febi panjang begini materinya dapatnya dari mana? Kok bisa merangkum ini semua? Nah, ini adalah 6 sekolah kehidupan yang aku lewati. Merangkum materi ini datangnya dari mana? Materi ini kuat sekali dengan praktek dan kuat sekali secara ilmu pengetahuan, tidak terbantahkan bahwa ini memang sains fakta. Dari mana datangnya? 1996 sampai 2012 aku sekolah filsafat. Sekolah filsafat 16 tahun. Lalu berikutnya belajar lagi Emotional Freedom Technique 2012. Lalu sekolah lagi belajar sama guru internasional, dia dari Sedona, dari Amerika. Ini berbayar luar biasa, ini dari workshop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai workshop 13. Satu kali workshopnya 13 juta, tinggal dikali aja ya teman-teman. 13 kali 13 gitu, kira-kira ketemu angka di berapa tuh ya. Nah, ini gurunya jarang-jarang turun ke Indonesia. Dia turun ke Indonesia terakhir itu corona. Dan dia hanya mau mengajar di Bali. Muridnya itu ratusan ribu di seluruh dunia. Dan di Indonesia itu dia terakhir di Bali, waktu itu kita workshop, pesertanya 700 orang, 43 negara. Dia adalah guru besar dari Tibet. Jadi dia gurunya para Shaolin lah, bisa dikatakan gitu. Materinya diambil dari 2500 tahun yang lalu, kebijaksanaan kuno. Nah, materi Abundant Revolution
ada banyak kekentalan dari materi ini aku dapat tentang sending love, tentang banyak hal nanti mewarnai dari simulasi prakteknya kita. Lalu berikutnya AMC Platinum dan reguler. Platinumnya di sekarang udah 22 juta. Lalu letting in Mas Riko aku juga belajar. Lalu Sedona Method untuk rilisnya aku belajar. Honestly totally dari pembelajaran ini plus minus sekitar 500 juta. kurang lebih. Nah, jadi 500 juta inilah yang dirangkum di kelas sekarang dan aku akan membagikan semuanya buat teman-teman. Kita belajar bersama di sini. Oke, kita mulai di bab pertama. Siapakah dirimu? Bab pertama ini menarik sekali karena hampir semua orang pasti mencari jawaban atas pertanyaan ini. Siapakah sebenarnya dirimu? Siapakah sebenarnya dirimu? Bisa dimulai dari Nikola Tesla bilang bahwa kalau kamu mau mengetahui rahasia semesta, pelajari tentang energi, vibrasi, dan frekuensi. Bahwa tubuhmu adalah tubuh yang bergetar. Tubuhmu itu memiliki vibe, getaran. Getaran itulah yang dibaca oleh semesta. Jadi ternyata rahasia pertama yang mau diceritakan adalah Allah atau semesta, dia tidak memberikan apa yang kita inginkan. Tapi Allah dan semesta memberikan apa yang kita pancarkan secara rasa. Jadi kalau bibir kita bilang, ya Allah berikan aku uang, tolong aku, berikan kemudahan, berikan proyek lancar, lunasi utang aku, itu nggak didengar. Yang ditangkap sama semesta, yang ditangkap sama Allah adalah apa yang kamu pancarkan di dalam rasa. Pada saat rasa kamu resah, bingung, khawatir, nah itu yang diwujudkan. Keresahan itu yang merealita. Hukum semestanya seperti itu di dalam hukum energi. Itu hal pertama. Tapi ketika kita tahu dan terbuka terhadap sebuah fakta, siapakah dirimu? Di sini materi pertama akan kita mulai kajiannya. Bahwa siapakah dirimu dari sedikit literatur yang kita ambil dari ayat suci Al-Quran, nanti mungkin kita akan mencari literatur di kitab-kitab lain ya, di Injil, di Veda, dan di literatur agama-agama lain nanti kita akan lengkapi. Salah satu yang bisa kita sampaikan di sini, Quran surat 38 Asat ayat 72 itu menerangkan seperti ini. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku kepadanya. Nah, kutiupkan ruhku kepadanya di sini mengandung pemahaman. Aku coba pengen ngobrol sama Pak Agus. Open mic boleh Pak Agus? Hai Pak Agus. Open mic izin aku mau ngobrol sedikit. Ya, Pak Agus. Pada saat di Quran surat Asat ayat 72 ini, oh ini ya apa? Mas Arjuna boleh open mic? Clear nggak suaranya, Mas Arjuna? Quran surat 38 Asat ayat 72 menerangkan gini, pada aku tiupkan ruhku, itu sama dengan Mas Arjuna bilang gini, TVB ini tanganku, itu artinya kan bagian dari diri Mas Arjuna ya, tangan gitu ya. Ketika Allah bilang kutiupkan ruhku, itu sama dengan bagian dari diri Allah itu ditiupkan atau ada di Mas Arjuna, di Pak Agus, di Mbak Eis, di teman-teman semua. Bagian dari diri Tuhan, bagian dari diri Allah, ruhnya, bagian atau percikan dari ruhnya itu ada di diri Mas Arjuna. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya, pemahamannya seperti apa? Nah, dari gambaran ini kita lihat bahwa ternyata sejatinya kita adalah percikan dari ruhnya. Diibaratkan kayak gini Mas Arjuna. Kalau misalnya Mas Arjuna ke laut yang tanpa batas, lalu tangan Mas Arjunanya masuk ke lautan luas, gini ya, ngambil air gitu. Lalu ada setetes air yang menetes-tes gitu. Ya, diri kita itu yang ruhku itu, yang kutiupkan ruhku itu bagaikan setetes air dengan samudra yang tanpa batas. Kebayang nggak? Ya, Allah dan kita itu bagaikan tetesan air di dalam
samudra lautan yang tanpa batas. Kegambar ya. Artinya diri kita kan bagian dari lautan itu kan. Ketangkep ya? Ya. Nah sekarang kalau seandainya diri kita adalah bagian dari diri dia, pemahamannya seperti apa? Sekarang aku tanya, Mas Arjuna, dalam hidup Mas Arjuna sekarang kakek nenek masih ada nggak? Masih ada nggak kakek nenek? Sudah tidak ada. Udah nggak ada. Aku juga papaku udah nggak ada. Mas Arjuna coba kita renungkan sebentar. Kakek nenek udah nggak ada. Tapi sebenarnya kan kakek nenek masih ada kan, cuma beda alam. Bener nggak? Iya. Bener ya? Bener ya teman-teman ya? Ada tapi beda alam. Artinya yang ada itu berarti pada saat di hidup ini lalu dia meninggal, dia tetap ada, artinya kan dia tanpa batas. Iya. Bener nggak? Artinya kita, sejatinya kita, percikan ruhnya itu adalah percikan ruh Allah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kenapa berkelimpahan? Sekarang aku tanya, Mas Arjuna, kalau Allah itu kekayaannya terbatas atau tanpa batas? Luar biasa tanpa batas. Tanpa batas. Punya kelimpahannya terbatas atau berkelimpahan tanpa batas? Berkelimpahan tanpa Berkelimpahan tanpa batas. Sekarang aku tanya, kalau lautan luas itu rasanya asin, setetes lautnya rasanya asin nggak? Asin juga. Asin. Artinya, kalau Allah yang maha tanpa batas itu memiliki sifat-sifat berkelimpahan, si setetesnya itu juga berkelimpahan. Sedari awal. Ketangkep ya? Iya. Artinya Mas Arjuna tuh seperti itu. Dan rancangan awal yang dibuat hidupmu berkelimpahan, hidupmu sejahtera, hidupmu sukses, itu rancangannya. Tapi kenapa banyak teman-teman dan aku misalnya, mungkin Mas Arjuna bilang, belum merasakan kelimpahan. Itu yang akan kita temukan jawabannya di materi sekarang. Ya, artinya sekarang kita bisa memahami, kalau seandainya ada seseorang meninggal, seseorang itu kan dikubur nih Mas Arjuna, kira-kira kalau udah sebulan 2 bulan tubuhnya utuh atau dia setahun gitu hilang gitu, tubuhnya udah nggak kelihatan lagi, hilang ya. Artinya sejatinya dirimu dan diri teman-teman, sejatinya dirimu adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Sejatinya dirimu adalah bukan tubuh, karena tubuh udah pasti hilang kan, bener gak? Bukan emosi dan juga bukan pikiran. Artinya kamu bukan tubuh, bukan emosi dan juga bukan pikiran. Lalu sejatinya aku atau jawaban dari pertanyaan siapakah diriku adalah ini. Ini adalah siapa dirimu. Boleh difoto. Untuk reminder, boleh difoto. Nah, siapakah dirimu? Siapakah dirimu sebenarnya? Kamu adalah sejatinya manusia, diri kamu yang asli, naturalmu, fakta dirimu. Dirimu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kamu adalah ruang kesadaran itu sendiri. Ini adalah Mas Arjuna dan teman-teman. Bisa nggak teman-teman terbuka pada sebuah fakta bahwa kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kamu bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Fakta kenyataan ini yang akan membebaskan kita dari penderitaan, Mas Arjuna. Dan ini nggak pernah diperbincangkan oleh banyak orang. Penderitaan berawal ketika kita merasa bahwa kita adalah ego yang jadi korban itu, yang menderita, yang sedih. Kita bukan kesedihan itu, bukan ketakutan itu, bukan keresahan itu. Kita adalah ini yang tanpa batas dan berkelimpahan. TVB ada literatur lain nggak yang membuktikan dan menguatkan ini? Ada. Mas Arjuna, Pak Agus, Mbak Eis, dan semua teman-teman boleh Google ya, googling saat ini. Sel tubuh manusia berapa banyak? Google aja, Google. Lalu keluar di sini, ini juga Google, aku screenshot kok Google-nya.
Sel tubuh manusia berjumlah 40 triliun sel. Ini penemuan dari ilmuwan kedokteran, profesor terhebat di dunia berkumpul, dia bikin naskah atau ilmiah tentang kedokteran. Ini resumenya, bahwa sel tubuh manusia berjumlah 40 triliun sel. Lihat Mas Arjuna, secara sel aja udah berkelimpahan. Pak Agus, selnya 40 triliun Pak Agus. Tapi saldo kita belum triliun, teman. Baru selnya aja, saldo banknya on the way. On the way menuju triliun ya. Lalu apa sih TVB yang mau diceritain? Lihat ya, gambar sel tubuh kita. Jangan sampai nggak tahu nih sel tubuh sendiri gambarnya kayak gimana. Sel tubuh kita tuh gambarnya kayak gini tuh, bulet-bulet gitu ya, kayak balon gitu. Tapi yang mencengangkan dari penemuan ilmiah ini adalah 99% lebih sel tubuh manusia adalah ruang kosong. Lalu ruang kosong ini berisi apa? Contoh, aku di ruang kerja aku nih, aku mau tanya sama Mas Arjuna. Mas Arjuna, di tempat Mas Arjuna duduk sekarang, dominan ruang kosong atau material padat? Dominannya apa? Ruang ya. Ruang kosong ya? Ya. Mbak Is juga ruang kosong ya? Sama ya? Agus, dominan kosong atau padat? Kosong kan? Kalau kita lihat terus Mas Arjuna kalau keluar rumah, di situ ada rumah, ada pohon-pohon, lalu langit jauh banget tinggi ke atas. Itu dominan ruang padatnya atau ruang kosong? Ruang kosongnya juga. Ruang kosong. Ya, pertanyaan para ilmuwan, ruang kosong itu berisi apa? Ternyata ruang kosong itu berisi energi tanpa batas. Ruang kosong ini yang tampaknya kosong, ternyata ini berisi kecerdasan semesta tanpa batas. Artinya kalau 90% lebih tubuh kita itu ruang kosong, berisi kecerdasan semesta, berarti benar dong kalimat ini. Kita adalah percikan ruhnya yang udah tanpa batas dan berkelimpahan. Orang isinya energi tanpa batas. Bener nggak? Iya. Mas Arjuna? Iya, iya. Keluarin bukti. Buktinya, Mas Arjuna tadi buka puasa, makan ya. Pada saat makan ada pencernaan, lambung mencerna, mengambil sari-sari makanan disebarkan ke seluruh tubuh, terdistribusikan ke otak dan lain-lain. Mas Arjuna bisa ada kontribusi nggak terhadap sistem kerja itu? Apa dia jalan otomatis? Jalan otomatis. Bagaimana dengan pernafasan kita? Dihirup, lalu oksigen menyebarkan ke sel-sel kita, lalu mengangkut sari-sari makanan, lalu dikeluarkan lagi. Ada nggak kontribusi kita? Atau kecerdasan itu sendiri yang menjalankan secara otomatis? Secara otomatis kan? Bagaimana dengan sistem kerja jantung? Otomatis juga. Hampir 99% tubuh kita bergerak secara otomatis tanpa kontribusi kita, jalanin matiin. Bener nggak? Itu sebuah pembuktian. Di dalam tubuh kita berisi energi tanpa batas, kita adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Sebagai percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Lalu bagaimana dengan di luar tubuh? Di luar tubuh lebih luar biasa lagi. Ini bumi, Mas Arjuna. Ya, Pak Agus, ini bumi, Pak Agus. Lalu Mas Arjuna di kota mana? Aku di kota Bandung, misal. Teman-teman di kota Jakarta, Bandung aja di dalam bumi ini udah nggak kelihatan. Benar nggak? Ini adalah tata surya. Dan kumpulan tata surya ada di dalam galaksi yang besar sekali. Galaksi itu bernama Galaksi Bima Sakti. Lalu galaksi Bima Sakti itu ada di universe seperti ini. Dia bentuknya cuma setitik begini doang. Lalu titik-titik yang lain ini apa? Titik-titik yang lain ini adalah kumpulan galaksi yang berjumlah 220 miliar galaksi. Pak Agus, Mas Arjuna, Mbak Eis bisa kebayang nggak betapa besar ruang yang kita huni ini?
Kegambar nggak betapa besarnya? Lalu jarak antara planet ke planet itu, satu planet ke planet lain ini jutaan tahun cahaya jaraknya. Jutaan tahun cahaya loh. Artinya penemuan dari para ilmuwan itu mencengangkan. Alam semesta ini ternyata 99% adalah ruang kosong. Lalu ruang kosong ini berisi apa? Berisi energi tanpa batas, berisi kecerdasan semesta tanpa batas. Artinya di dalam tubuh sama kosong, di luar tubuh juga sama kosong gitu. Lalu substansinya intinya apa Teh Febi? Substansi intinya, Mas Arjuna dan teman-teman semua, coba lihat ini. Ini adalah semesta di mana kita ada dan tinggal di sini. Kumparan dari tata surya. Kita ada di sini kecil sekali. Ini adalah kumpulan galaksi tanpa batas, ke kiri, kanan, atas, bawah itu udah sangat tanpa batas. Mas Arjuna ada di sini, teman-teman ada di sini, kita semua ada di sini. Energi tanpa batas ini yang melingkupi seluruh alam semesta. Itulah Allah, itulah Tuhan, itulah semesta, itulah apapun nama itu disebut. Dia melingkupi segalanya dan kita ada di dalam dia. Jadi kalau ada orang kemarin private Zoom sama aku mau bunuh diri nih, Mas Arjuna ceritanya. Lalu dia bilang, Teh Febi sepertinya Allah sudah meninggalkan aku. Mau ninggalin gimana kalau lihat materi ini? Kita kan ada di dalam dia. Ninggalinnya gimana gitu? Kita nggak bisa pergi kemana-mana. Mau pergi ke planet lain jatuh sini-sini juga. Mau keluar angkasa jauh sini juga. Ada di dalam dia. Dan di mana-mana ada Allah berupa energi tanpa batas. Berupa kecerdasan semesta tanpa batas. Kegambar nggak Mas Arjuna sampai di sini? Luar biasa. Dan di titik ini, di titik gambaran ini adalah samudra potensi tanpa batas. Ini adalah kecerdasan semesta. Dan lihat kumparan energi tanpa batas ini. Semua yang Mas Arjuna pengen, rumah, mobil, utang lunas, ada di sini. Ada di dalam kumparan ini. Ya, yang Pak Agus mau, yang teman-teman mau, jodohnya teman-teman, ada di sini teman-teman. Uang, rumah, mobil, semua ada di sini, sudah ada. Di sini saat ini sekarang semua yang teman-teman mau ada. Tapi belum keterima Teh Febi, masalahnya gimana? Itu dia yang mau aku cerita. Teman-teman, sampai di titik materi ini, Mas Arjuna, Pak Agus, ketangkep ya? Di dalam kumparan energi tanpa batas itu, semuanya udah ada. Apa yang Pak Andi mau, Pak Andi dedikasinya apa? Di titik sekarang itu udah ada, Pak Andi. Udah ada dan tersedia. Teh Febi, aku punya masalah yang rumit. Masalah solusinya udah ada. Di sini saat ini sekarang solusinya udah ada. Tapi gelap Teh Febi, kayaknya nggak ada solusi. Nggak ada solusi karena tertutup sama bagasi emosimu. Nggak ada solusi karena layer-layer yang menutupi kelimpahanmu itu menutup itu semua. Teh Febi, tapi ini aku diperlakukan sama pasanganku tidak nyaman Teh Febi, aku ingin berpisah, aku ingin gini. Semua apa yang kamu hadapi itu adalah gambaran diri kamu sendiri dalam bentuk yang lain dan kamu bisa merubahnya. Semua adalah cerminan. Lalu Teh Febi, solusinya seperti apa dari semua penjelasan ini? Kita ambil kesimpulan dulu ya teman-teman ya. Pegang ya satu fakta di hari ini. Bahwa kita yang sejati, kita yang asli adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Pada saat kita fokus di sana bahwa aku adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan, di titik itu solusi akan ada. Ya. Dalam pemahaman itu, di titik itu kita merasa, kalau lihat di sini nih, lihat ini Bu Ois, di titik ini artinya Bu Ois dan Allah ada dekat, bener nggak?
Allah dekat bersama kita, memeluk kita, melingkupi kita semua. Allah selalu ada dekat di sini saat ini sekarang. Solusinya udah ada. Asalkan faktanya, pahami siapa dirimu yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Limitasimu berupa emosi, berupa rasa sedih, berupa pikiran-pikiran yang membuat khawatir, lepasin. Cara ngelepasnya, nanti kita rilis bareng-bareng. Ya, kita rilis bareng-bareng. Itu adalah bab 1. Bab 1 ini menceritakan apa sebenarnya, Teh Febi? Menceritakan ini. Cinta sama dengan keutuhan. Keutuhan itu maksudnya gimana? Energi tanpa batas itu berisi cinta. Artinya kumparan yang 90% itu isinya adalah cinta di dalam diri Pak Agus, cinta di dalam dirinya Pak Arjuna, cinta di dalam diri semua teman-teman. Tapi kita harus paham bahwa cinta sama dengan keutuhan. Keutuhan itu apa? Ini penting ya untuk teman-teman taruh di sini ya, teori ini, bukan teori ini, informasi ini. Cinta sama dengan keutuhan. Keutuhan itu artinya bahagia yang datang, yang dihadirkan semesta diterima. Sedih, kesulitan terima juga. Ya. Dualitasnya diterima ya. Pada saat terang siang hari kan kita terima ya, Mas Arjuna ya. Pada saat gelap malam hari terima juga gitu loh. Tapi kan selama ini Buis, aku dan teman-teman yang lain kan kalau dapat uang diterima, kalau hilang uang, orang itu kurang ajar, itu dia salah, kita tolak, kesel, bener nggak? Yang kita tolak itulah yang looping. Yang kita tolak, yang nggak kita terima itulah yang akhirnya dia berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Loopingan itulah yang menyebabkan penderitaan ketika kita tidak menyadari bahwa segala yang terjadi di dalam kehidupan kita itu harus kita terima. Bahagia diterima, sedih diterima. Punya uang diterima, hilang uang diterima dan diikhlasin. Karena itu sudah satu paket kehidupan, kayak ibaratnya beli nasi timbel, Pak Agus. Di nasi timbel itu kan ada nasi, ya, ada ayam, ada sambal pedas, ya, ada sayur asem. Itu udah satu paket di kehidupannya, terima gitu. Sekarang aku tanya sama Bu Eis, open mic Bu Eis. Aku tanya sama Bu Eis nih. Bu Eis dalam kehidupannya Bu Eis pakai sendal jepitnya kiri kanan atau kanan kanan? Kiri kanan. Sepatu kiri kanan atau kanan kanan? Kiri kanan. Kanan. Terus Bu Eis cuma mau nerima terang di siang hari, malam hari terus gelap, nggak mau, jangan terjadi malam hari. Nggak bisa istirahat ya, bener nggak? Nah, cerita ini mengantarkan kita, yuk 30 hari ke depan, apapun yang disajikan oleh semesta, kita terima. Tapi diterimanya udah dengan kesadaran nih. Dan udah tahu caranya nih, kalau seandainya nggak enak, gimana nih Pak Febi, gitu. Ya, tenang, kita sekarang bergerombolan, ada 232 orang, banyak. Jadi kan kita nggak sendiri kan kalau ada apa-apa, bener nggak? Nomor aku ada di grup, tinggal WhatsApp aja. Nggak ada apa-apa. Ya, ingat ya teman-teman, keutuhan, inti dari materi TVB apa sih? Penerimaan. Terima ya semua. Terus intinya apa lagi TVB? Total berserah. Total surrender. Kenapa TVB harus total berserah? Ya orang hidup bukan punya kita juga. Itu bukan punya kita, orang semuanya udah serba otomatis. TVB kalau punya goal gimana TVB? Boleh, quantum jam aja, lalu lepasin. Hasilnya lepasin, punya keinginan boleh, nggak apa-apa. Set goal boleh, ada quantum jam, nanti tinggal kita lepas. Hasilnya dilepas, gimana Allah aja, gimana semesta aja ngatur. Atau Bu Eis kalau punya keinginan mau kita aduin antara pikiran kita sama kecerdasan semesta tanpa batas. Kira-kira menang yang mana? Kecerdasan semesta tanpa batas. Gimana kita lepasin aja? Aku pernah
pernah ya set goal di bulan apa ya, set goal income di atas 100 juta, lalu aku lepasin. Aku nggak pikirin, aku nggak tanya-tanya, pokoknya udah set goal lepas, udah nggak mikir aja. Hasilnya 6 kali lipat dari itu. Subhanallah. 6 kali lipat dari itu di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak pergi kemana-mana, nggak jualan, nggak absen, nggak berangkat ke kantor, nggak macet-macetan. Semuanya Wow. masuk lewat handphone. Bisnis motor datang, pembelinya ada, yang menjual ini pembelinya ada. Itu kalau dilepasin. Aku kasih bocoran aja. Semakin dilepas, semakin diikhlasin, semakin bodoh amat, nggak tahu deh. Pokoknya kita hanya set goal, lepasin. Soal hasilnya itu bukan ranah kita. Ya, soal hasilnya itu diatur sama ini. Diatur sama kecerdasan semesta nantinya. Dan hasilnya itu di atas ekspektasi kalau dari pengalaman aku. Ya, jadi kuncinya ini ya teman-teman. Lalu Teh Feby, berikutnya apa? Berikutnya adalah kita masuk ke substansi inti. Tapi Teh Feby, ini banyak yang aku pengen nih Teh Feby. Gimana nih Teh Feby? Ada yang pengen lunas utang. Ini kan yang semua ikut kelas di materi Abundant Revolution kan semua pasti membawa goals ya. Bener nggak? Ada pengen kayak Mbak Wis goalsnya apa? Finansial atau apa? Mas Arjuna goalsnya apa? Pasti ada harapan kan? Bener nggak? Ada pengen sesuatu, pasti nggak jauh dari ini. Nggak jauh dari finansial, nggak jauh dari lunas sesuatu, nggak jauh dari jodoh dan relationship, nggak jauh dari cerita materi, mobil, atau project, atau kesehatan. Pasti seputar ini. Dan ingat, ini semua udah ada. Ini semua saat ini udah ada. Menunggu apa? Menunggu tubuhmu bergetar di getaran ini. Bergetar di getaran cinta, bergetar di getaran syukur, dan bergetar di getaran berterima kasih. Menunggu getaran yang sama. Itu akan terwujud lewat quantum gem. Nanti di bab 3 kita bahas.